Dari ya banyak lah, kita nggak sebut lah backupnya kan. Termasuk Pak Nasution sendiri nyusul ke Jepang. Tentara Panglima waktu itu be. Kalau nggak salah Menko Abri apa gitu. Menko. Menko Abri. Iya. Di tentara membackup iya. itu. Mendorong Bung Karno untuk mengeluarkan dekret. Mengeluarkan dekret. Saat terjadi apa-apa tentara akan di belakang itu. Iya. Kita lepas dari konten tentang Undang-Undang Dasar 45 asli ya. Lepas dari itu kan kita bicara prosedur. Oke. Ya kan? Iya. Prosedur. Jadi ke satu. Kedua, kenapa dibilang konstituante gagal melaksanakan tugasnya? Kagak gagal, Apa belum dasarnya? selesai. Orang belum selesai udah dicap gagal. Iya. Nah itu terus yang dihombus-hombus dan juga diceramah-ceramahkan, dididik, diajarkan. Ini nggak benar. Ini sebuah kebohongan. Inilah awal kebohongan yang terbesar dari sebuah rezim. Oh, kebohongan sejarah gitu. Yang terbesar ini. Iya. Dan ini nggak boleh dilanjutkan sebenarnya. Ini kan soal etika. Iya. Memang di pelajaran-pelajaran sejarah, aneh yang pelajarin dulu be, zaman-zaman kita masih SMP ya. Waktu itu sejarah ini kan konstituante itu mengalami kegagalan. Itu dibilang. Iya. Nggak gagal. Dia sedang bekerja kok. Panitia konstitusi bekerja dan panitia konstitusi tidak reses. Yang reses itu pleno seluruhnya kecuali mereka harus menjalankan tugasnya. Lo kok dibilang gagal, orang lagi pada kerja. Iya. Nah itu bisa dibaca di Arsip Nasional. Iya. Setumpuk lah itu. Iya. Saya pelajari satu persatu. Iya. Saya sangat heran ya. Dan pembicaraan dalam persaudaraan kalau saya lihat dari notulen ya, nggak keras kok orang mencari jalan pertemuan, bagaimana titik temunya mengatasi masalah nation. Oke, iya. Itu. Nah, ya Be, tadi menarik Be sebenarnya. Nyambung dan mengenai istrinya Bung Karno tadi yang di Jepang ya. Udah kawin apa? Udah married belum tuh Be? Siapa Nikah, ini? Dengan Rahma Sari Dewi. Ratna Sari Dewi. Ratna Sari Dewi. Ya nikah deh kita bersangka baik. Bung Karno ini kan laki-laki keren, ganteng, Be ya. Pemimpin negara pula. Iya. Pemberani dilihat sama orang kan. Iya. Perempuan tuh dulu tuh ngeliat Bung Karno tuh gimana dulu Be? Emang wow tuh Be? Iya, dia ada magnet ya. Oke. Tapi juga dia seorang perokok. Oke. Iya kan? Kalau dia ngerokok tuh nggak sampai habis bang, 2-3 isepan dibuang, orang berebut mungut. Wah. Iya. Nggak kurang daripada waktu saya menghadiri peresmian sebagai mahasiswa ya setelah perpeloncoan kan. Di UI kan ada diresmikan sekalian wisuda. Itu saya saksikan sendiri. Bung Karno di situ meresmikan Ya, ngerokok. Dia ngerokok terus. Ngerokok cut teng dibuang, terus ajudan datang lagi bakarin lagi. Cut teng, orang pada berebut. Yang berebut itu dosen-dosen. Oh, itu rokoknya rokok kretek Rokok putih dia, impor. Rokok itu aja berebut. Kenapa tuh, Be? Karena ini kan bertuah Bung Karno nih ceritanya. Oh. Iya, okay. Jadi orang kepengen nyobain. Iya. Bekas bibir Bung Karno. Oh, sampai laki pun berebutnya bekas rokok juga. gitu ya. Jadi cewek berebutannya karena ya. Begitulah kira-kira. Tapi ya itulah ada berapa sih Be istri Bung Karno yang Babe tahu? Wah, saya kagak ngitungin tuh ya. Cuman yang Babe tahu deh. Nggak hitung deh saya. Nggak gitu Be. Jadi begini ya. Bung Karno semua istrinya setia. Oke. Ya kan? Iya. Dia itu meninggal masih keluarganya kan nggak ada yang pisah pada waktu beliau meninggal. Oh, nggak ada yang cerai? Nggak kita dengar itu. Oh. Kalau diceraikan mungkin, yang cerai kagak ada. Iya. Istri-istrinya tuh masih utuh pada waktu beliau meninggal. Oh. Berbeda dengan Ludwig ke-14. Perancis, ya kan? Iya. Ludwig ke-14 Perancis itu beristrikan perempuan cantik, Maria Antoinette. Ya kan? Iya. Dia ditinggal sama Maria Antoinette. Dalam kesunyian di penjara, dia bikin boneka kayu. Oke. Kemudian penjaga penjara memberitahu Tuan Ludwig ya, karena Anda sudah ditunggu oleh guillotine, pisau. Kita bilang guillotine lah ya, guillotang atau apa bacanya Perancis kan guillotine. Dia bawa itu boneka menuju tiang pemancungan kepalanya. Dia menatap seorang anak kecil. Penjaga biarkan, dia serahkan boneka kayu itu yang dia buat selama di tahanan kepada anak kecil.
Dia tidak punya apa-apa kecuali seorang anak kecil yang dia jumpa di jalan menuju sakratul maut dan mati. Oke. Sangat menyedihkan. Oke. Seorang penguasa rejim yang besar, Ludwig ke-14. Iya. Begitulah cara dia menemui kematian. Oke. Ya, menarik tadi diskusi kita kali ini sama Babe mengenai kebohongan rezim, sampai Bung Karno mengeluarkan dekret karena alasan apa itu tadi ternyata, sampai ternyata konstituante itu sebenarnya nggak gagal karena memang belum habis aja masa kerjanya. Habis masa jabatannya. Dibilang enggak. Nah, teman-teman gimana menurut kalian? Pandangan kalian mengenai diskusi kita kali ini, tulis di kolom komentar. Nah, gue sebenarnya pengen juga memancing teman-teman untuk kira-kira kita membahas diskusi mengenai politik dan sejarah, apalagi dengan Babe dan saya ini. Tulis di kolom komentar. Nanti kita akan pilih salah satu di antara kalian yang akan kita angkat kontennya. Diskusi sama Babe, kita gali. Mumpung Babe masih seger nih kan, masih seger, kita bisa gali terus apa yang dari kepala beliau. Tulis di kolom komentar, like dan share videonya, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di dalam macam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.